Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik peserta KPA di kelas A2, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam program yang penuh dengan berkat ini. Semoga Allah memberikan taufik tambahan ilmu dan amal untuk kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan belajar dengan materi pengorbanan dan nizam jemaat. Kita akan sama-sama belajar beberapa hal tentang pengorbanan. Bagaimana asal-usul pengorbanan, tujuan pengorbanan, dan berbagai bentuk ataupun cara di dalam menunaikan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mulai melangkah pada tujuan pengorbanan. Ternyata jalan pengorbanan itu mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka jalan pengorbanan melalui setiap rasul yang diutusnya. Kemudian mereka yang beriman, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, bersatu dalam satu kesatuan yang dinamakan jemaat. Sehingga tujuan yang dibuka oleh Allah Ta'ala diberitahukan melalui para Rasul-Nya, dan selanjutnya berjuang bersama dengan jemaat orang-orang yang beriman dalam wujud pengorbanan demi penyebaran ajaran Allah Ta'ala, yaitu Islam. Selanjutnya, kita akan melangkah untuk mengetahui bentuk-bentuk pengorbanan. Jika kita perhatikan, terdapat persamaan dan perbedaan bentuk pengorbanan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Persamaannya adalah di kedua zaman itu sama-sama menuntut pengorbanan harta demi penyebaran syiar Allah. Sedangkan perbedaannya adalah jika pada zaman Rasulullah SAW dituntut pengorbanan jiwa, raga hingga nyawa di dalam peperangan untuk mempertahankan keimanan, di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam pengorbanan jiwa raga tertuang dalam perjuangan menyebarkan ilmu agama, kerohanian untuk mengenal Tuhan, dan berbagai langkah perbaikan akhlak melalui berbagai media informasi. Nah, adik-adik peserta KPA, saat ini kita berada di zaman penerus Hadrat Masih Maud alaihissalam. Agar kita tidak ketinggalan dalam jalan pengorbanan bersama orang-orang beriman dan dekat dengan Tuhan, selanjutnya kami ajak adik-adik semua untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pengorbanan harta bagi jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Seperti yang ada di dalam rukun Islam, jenis pengorbanan harta yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Apa itu zakat? Zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu seperti apa zakat itu? Zakat juga merupakan ibadah, sama seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Tetapi zakat dilaksanakan menurut aturan dan syarat tertentu. Kemudian, siapakah orang-orang yang tergolong wajib zakat? Zakat wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika hartanya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni memenuhi nisab atau ukurannya, dan juga telah mencapai pada waktunya. Terus, zakat itu wajib dikeluarkan
dari berbagai macam penghasilan, seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, perdagangan maupun peternakan. Lalu, harta temuan juga termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan simpanan berupa emas dan perak, wajib juga dikeluarkan zakatnya. Kemudian, adik-adik tentunya tidak asing dengan sebutan zakat fitrah. Lalu, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh semua orang muslim, baik laki-laki dan perempuan dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir wajib membayar atau dibayarkan zakatnya. Zakat fitrah dikeluarkan atau dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri, yakni menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Zakat fitrah tertuju untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan agar dapat memiliki ketersediaan sarana untuk ikut merayakan Idul Fitri. Dan zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang nilainya setara dengan harga 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya. Ada lagi pengorbanan harta berupa fidyah, seperti yang dapat adik-adik temukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa, mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Apa itu fidyah? Fidyah adalah rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin yang sudah tidak lagi mampu berpuasa pada bulan Ramadan karena usia yang sudah tua renta atau karena sakit. Nah, fidyah itu caranya adalah dengan memberi makan orang-orang miskin sebagai pengganti puasanya. Dapat juga dibayarkan dengan uang yang nilainya setara biaya makan dari orang yang membayar fidyah itu perharinya, dikalikan jumlah hari berpuasa yang ditinggalkan. Adik-adik, ada lagi istilah idfan dalam jenis pengorbanan harta di sekitar hari raya. Apakah idfan itu? Idfan adalah candah, yakni iuran yang dibayarkan pada saat hari raya Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Tujuannya bahwa pada saat-saat yang berbahagia di hari raya, hendaknya ingat kepada tuntutan dan permintaan iman dan agamanya, sehingga pemenuhan kebahagiaan secara rohani pun seimbang dengan pemenuhan kebahagiaan secara jasmani. Idfan ini dibayarkan oleh orang yang memiliki penghasilan dengan memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan kemampuannya. Dan perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwa candah atau iuran idfan ini sudah ada sejak zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dananya digunakan untuk kepentingan penyebaran Islam. Nah, jadi kita diajarkan bukan hanya menikmati kebahagiaan secara lahiriah saja, tetapi kebahagiaan dalam arah pengorbanan dan perjuangan di jalan Allah juga tidak ketinggalan berlomba mengejarnya. Adik-adik peserta KPA, mungkin kalian pernah mendengar kata Al-Wasiat. Selain merupakan judul buku yang terakhir ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, Al-Wasiat juga merupakan seruan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam berupa pengorbanan harta melalui perjanjian atau pernyataan yang besarnya 1/10, 1/5 hingga paling besar 1/3 bagian dari hartanya yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Penting diketahui oleh adik-adik semua
bahwa pengorbanan harta al-wasiat ini dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan penyebaran Islam, seperti penyiaran ilmu Al-Quran dan agama Islam, penyebaran mubalik ke seluruh penjuru dunia, dan sampai kepada pemberian bantuan kepada orang-orang miskin juga termasuk di dalamnya. Adik-adik, pengorbanan al-wasiat bukan hanya semata-mata pengorbanan harta, tetapi bagi seorang musi, yakni laki-laki yang berwasiat, atau musiah, yakni perempuan yang berwasiat, ia juga harus terus berupaya untuk meningkatkan standar keruhaniannya. Senantiasa menegakkan hukum Islam dan senantiasa hidup dalam ketakwaan serta kesucian. Adik-adik, disebutkan bahwa terdapat penghargaan bagi yang mengikuti al-wasiat. Sesuai perintah Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, pada saat mereka wafat akan dikuburkan di lahan pekuburan yang disebut dengan nama Bahishti Makbarah. Artinya adalah pekuburan para ahli surga. Nah, tentunya kita pun tidak ingin ketinggalan ya adik-adik dengan kebaikan ini. Lalu untuk menjadi anggota al-wasiat ternyata ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama membayar syarat awal. Yang kedua membayar sekurang-kurangnya 1/10 dari harta kekayaannya dan penghasilannya. Dan yang ketiga adalah syarat terpenting dalam keadaan dan kesinambungannya sebagai anggota al-wasiat, yakni menjadi pribadi yang bertakwa atau istilahnya sebagai seorang yang muttaqi dan menjadi orang yang senantiasa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah. Dan ia adalah seorang muslim yang sejati dan suci. Kemudian ada lagi iuran dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala ini yang disebut dengan candah a'lane al-wasiat. Candah a'lane al-wasiat adalah candah yang harus dibayar oleh seorang anggota jemaat yang mendaftar menjadi calon anggota silsilah al-wasiat untuk biaya pengumuman sekurang-kurangnya di 2 surat kabar jemaat. Dan pembayaran candah a'lane al-wasiat ini dibayar ketika melakukan pendaftaran al-wasiat. Selanjutnya ada lagi istilah candah hisa amad. Candah hisa amad adalah candah yang wajib dibayar oleh seorang musi atau musiah setiap bulan dari penghasilannya atau setiap musim penghasilannya bagi mereka yang penghasilannya musiman. Besaran dari candah hisa amad ini adalah menurut perjanjian atau pernyataannya, yakni 1/10 hingga 1/3 dari penghasilannya. Adik-adik, ada satu hal yang harus diingat baik-baik, bahwa seorang musi atau musiah yang gagal membayar candah hisa amad lebih dari 6 bulan berturut-turut dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan sekretaris al-wasiat jemaat setempat, maka wasiatnya dapat dibatalkan. Kemudian jika seorang musi atau musiah tidak mampu membayar candah hisa amad sesuai dengan ketentuan karena kesulitan yang hebat, maka ia lebih baik membatalkan wasiatnya. Selanjutnya ada lagi kewajiban dasar bagi orang-orang yang berwasiat, yakni pengorbanan harta dalam lingkup candah hisa jaidan. Apa yang dimaksud dengan candah hisa jaidan? Candah hisa jaidan adalah iuran yang wajib dibayar oleh seorang musi atau musiah, yakni anggota al-wasiat dari harta bendanya, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian besarannya adalah 1/10-nya atau maksimal 1/3 dari nilai total harta bendanya yang telah ditaksir sesuai harga pasaran di lokasinya.
Canda hisa jaidan dibayarkan kepada jemaat yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan agama Islam. Lalu harta benda yang harus dibayarkan adalah dapat berasal dari harta warisan yang sudah menjadi hak mutlak musi atau musiah, atau dari harta yang diperoleh oleh musi atau musiah baik dengan cara dibeli tunai maupun dengan cara angsuran. Nah, pembayarannya dapat dibayar lunas pada saat musi atau musiah wafat, atau dapat dicicil semasa musi atau musiah masih hidup. Kemudian adik-adik, ada lagi jalan pengorbanan melalui candah am. Apakah itu candah am? Candah am adalah candah atau iuran wajib yang ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi wassalam yang harus dibayarkan oleh setiap anggota jemaat, baik laki-laki maupun perempuan yang berpenghasilan. Besarannya yaitu sejumlah 1/16 dari total penghasilannya setiap bulan atau setiap musimnya. Nah, di sini adik-adik terdapat catatan khusus, yakni bagi anggota jemaat yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan karena berkekurangan atau karena alasan lain, ia dapat meminta izin keringanan dari Hazrat Khalifatul Masih dengan menjelaskan keadaannya. Kemudian ada lagi candah wajib yang harus dibayarkan oleh setiap anggota jemaat. Apakah itu yang sudah tergabung sebagai anggota al-wasiat ataupun yang belum, dan tertuju bagi anggota yang berpenghasilan. Candah ini diperuntukkan bagi pembiayaan pertemuan ruhani tahunan yang diselenggarakan jemaat yang diberi nama Jalsah Salanah. Sehingga pengorbanan harta ini disebut dengan candah Jalsah Salanah. Besarannya yaitu sejumlah 1/10 dari total penghasilannya per bulan untuk setahun, atau 1/120 dari total penghasilannya per bulan untuk tiap bulan. Candah Jalsah Salanah ini dapat dibayarkan sekali dalam setahun atau dapat pula dicicil setiap bulannya sesuai dengan besaran yang ditetapkan terhadap jumlah total penghasilannya. Nah, alhamdulillah adik-adik, pemaparan materi tentang pengorbanan harta di bagian pertama ini telah selesai disampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk tetap berada dalam jalan pengorbanan demi meraih kedekatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.